Gadis mutan ini hamil lebih dari 10 bulan. Tapi dia masih harus menderita dan tinggal di rumah. Tidak berani pergi ke rumah sakit untuk menunggu. Karena bayi di perutnya kemungkinan besar juga bayi mutan. Dengan sangat cepat para dokter membebaskan saudara yang ditawan. Lalu beritahu dia kabar baiknya. Melihat pacar saudaranya yang mutan sedang hamil. Baru sekarang dia tahu bahwa dia hamil dengan daging dan darah saudaranya. Begitu cepat dia akan menjadi paman. Ketika adik laki-laki mendengar tentang ini, itu sangat sulit untuk dipahami. Bagaimana dua orang dengan mutan bentuk bisa hamil? Dan sang kakak takut bertemu dengan adiknya. Jadi saya bersembunyi di jalur ini tetapi tidak berani menunjukkan wajah. Ternyata beberapa bulan yang lalu, adik laki-laki pingsan kakak laki-laki yang baru saja berolahraga dengan pacarnya. Lalu gunakan jarum jahit. Menjahit sendiri bersama saudaranya. Karena sang kakak sangat takut pada adiknya. Untuk saudara yang harus buru-buru meminta maaf kepada saudaranya. Namun, saudara itu tidak menerima permintaan maaf ini. Pada saat inilah perut pacar bergerak sangat kuat. Dia siap melahirkan. Agar dia melahirkan dengan lancar, dokter mengirim truk monster. Bersiap untuk pergi ke rumah pamannya yang sudah pensiun untuk merawat bayinya. Dokter untuk mengurus konvoi ini. Tapi percayakan tugas mengemudi ke monster yang cacat. Hanya memiliki satu mata dan masih tumbuh di kepalanya. Tapi teknik mengemudi ini sangat terampil. Mobil itu terus melaju ke sini dan kemudian ke sana. Tapi alien di mobil ini sudah terbiasa dengan ini. Mereka masih dengan senang hati bernyanyi dan menari bersama dokter. Hanya adik laki-laki yang tidak bisa masuk ke dalam suasana ini. Demi menghindari kejadian tak terduga. Di tengah jalan, dokter berhenti di sebuah toko untuk membeli barang-barang yang diperlukan. Sangat cepat mobil sampai di rumah paman. Tapi karena jaraknya terlalu jauh, ditambah jalannya terlalu mengagetkan, perut gadis ini retak. Cairan ketuban menyembur keluar seperti tornado. Orang-orang yang berdiri di sampingku ketakutan. Dalam menghadapi kunjungan alien ini, paman tidak terkejut. Sebaliknya, sapa mereka dengan antusias. Lalu mereka bergegas memberikan gadis itu ke ruang operasi pamannya. Dan dia juga menyiapkan instrumen bedah. Lalu pergi ke kamar anaknya untuk meminta bantuan. Siapkan dia untuk operasi malam ini. Tapi ketika anaknya membuka pintu, raksasa setinggi 3 meter tiba-tiba muncul. Penampilannya yang besar membuat orang-orang cacat ini kembali ketakutan. Hanya dokter yang tidak takut. Sebaliknya, beri dia pelukan. Ternyata anak paman ini juga alien. Dokter telah merawatnya sejak dia masih muda, jadi dia memperlakukannya seperti putranya sendiri. Dia juga menganggap dokter sebagai ibunya. Masih di ruang bersalin sekarang. Orang cacat sedang bersiap untuk operasi. Untuk menyaksikan momen yang luar biasa ini, kakak laki-laki juga datang dan berdiri di samping untuk menonton. Sangat cepat paman mengenakan pakaian bedahnya. Tapi saat dia mengeluarkan jarum anestesi, kakak laki-laki itu segera mengingat adegan horor di ruang operasi di masa lalu. Ternyata dia dan saudaranya telah hidup dalam tubuh yang sama sejak lahir. Ayah yang membawa mereka ke ruang operasi untuk melakukan operasi untuk memisahkan mereka. Itu sebabnya saya memiliki saudara laki-laki yang tampan dan adik laki-laki yang normal. Ingat hal ini. Dia langsung kehilangan kesabaran. Gila melompat ke dokter. Apalagi, menempel padanya dan tidak melepaskan. Dan kemudian mencoba menggigit dokter. Di saat bahaya, wanita di sebelahnya menyuntiknya dengan obat bius. Lalu mendorongnya kembali ke jalur lain. Namun, dokter sekarang terluka parah. Takut dia tidak akan bisa melakukan operasi pada gadis itu. Dokter menoleh untuk melihat gadis lemah terbaring di kamar rumah sakit. Ternyata dia tidak bisa menunggu. Dokter hanya bisa melakukannya sendiri. Berkolaborasi dengan anak bodoh dokter. Operasi yang menghancurkan bumi begitu saja dimulai. Di ruang operasi seorang wanita berbaring di tempat tidur akan melahirkan. Setelah menggorok perut, dokter segera meraih lengan bayi itu dan menariknya keluar.
Dengan tangisan bayi. Bayi yang sangat lucu telah lahir. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah dia melahirkan beberapa bayi sekaligus. Dan anak dokter ada di sebelahnya. Bersemangat dan berteriak keras. Setelah menyaksikan pemandangan ini, dalam sejarah kedokteran, dokter melihat kehidupan kecil di hatinya. Bersenang-senang berbicara dengan diri sendiri. Lalu mereka menarik saudara itu keluar. Biarkan dia melihat anak-anaknya dengan matanya sendiri. Kakak laki-laki melihat 12 anak di depannya. Saya sangat bersemangat di dalam, saya tidak bisa tetap tenang. Bagaimana saya bisa membesarkannya seperti ini? Karena untuk mengucapkan selamat kepada saudara saya karena memiliki 12 anak. Monster-monster ini mengadakan pesta ucapan selamat. Pestanya sangat meriah. Keluarga cacat kekurangan satu orang. Ada satu monster yang sangat gelisah. Pukul saya langsung di kepala dengan sebotol anggur. Dan kakak laki-laki lebih bahagia dari siapapun. 20 mangkuk mie sekaligus. Melihat semua orang begitu bahagia. Dokter marah. Karena pamannya masih di bangsal rumah sakit. Aku melihatnya berbaring di tempat tidur. Saudara monster itu benar-benar melakukan pekerjaan yang hebat. Dan adik laki-laki itu berlari keluar sementara semua orang tidak memperhatikan. Baru saja melihatnya berbicara dengan Putri Serif. Setelah menyatakan identitas saya, dia langsung mengunci adiknya ke kantor polisi. Ternyata kedua sepupu itu banyak melakukan kejahatan. Menjadi buronan nasional. Tapi gadis ini tidak biasa. Dia mengeluarkan tali kulit untuk mempersiapkan cosplay pengajaran yang intens untuk adik laki-laki. Untungnya, kepala polisi ada di sana tepat waktu. Untuk menghentikan perilaku liarnya. Bahwa dua polisi sekarang untuk mendapatkan bonus besar. Memanfaatkan kegelapan untuk menyelinap ke rumah dokter. Apa yang mereka tuju adalah monster yang baru lahir. Mereka ingin mengambil beberapa anak kembali untuk mendapatkan hadiah. Kedua polisi itu melewati orang-orang cacat yang sedang mengadakan pesta. Langsung memanjat dari dinding jendela ke dalam. Dan wanita itu sekarang karena dia baru saja melahirkan. Jadi tubuhnya sangat lemah dan berbaring di tempat tidur tertidur lelap. Setelah mencari beberapa saat, mereka berdua menemukan monster. Mereka jauh lebih mudah ditangkap daripada monster di luar sana. Tangkap saja mereka kembali. Mereka pasti akan dipromosikan. Mereka berdua benar-benar tenggelam dalam ilusi. Tanpa menyadari bahwa wanita itu bangun. Saya baru saja melihat adegan ini. Seorang ibu seperti dia mempertaruhkan nyawanya untuk berteriak minta tolong. Seorang petugas polisi membidik langsung ke arahnya dan melepaskan tembakan. Monster di lantai bawah mendengar teriakan itu dan berlari. Tapi polisi menghentikan mereka. Lalu menyelinap anak-anak melalui jendela. Sudah terlambat untuk menunggu sampai monster masuk. Seluruh tubuh gadis malang itu tertembak. Jadi mereka dengan cepat mengejar polisi. Tapi masih telat satu langkah. Monster kecil dibawa pergi oleh mereka. Tak lama sang kakak juga datang ke kamar. Ketika dia melihat istrinya, dia meninggal secara tragis dan anak-anak diculik. Dia sangat sedih. Lalu mengeluarkan suara yang menyakitkan. Bertekad untuk menemukan mereka untuk menyelesaikan akun. Malam itu para monster berkumpul untuk mengadakan pemakaman gadis itu. Semua orang sedih karena ini. Semoga dia bisa pergi dengan selamat. Dan monster kecil yang disiksa oleh polisi itu. Polisi kemudian menggunakan pensil untuk menyodok mereka. Merasa tidak cukup. Dia kemudian dengan tegas menusukkan pena ke mulutnya. Saya tidak menyangka bahwa bayi itu akan memakan pensil itu. Ini mengejutkan mereka. Tanpa mengetahui bahwa ayah anak itu akan datang untuk merawat mereka. Di luar kantor polisi, sekarang. Seekor monster membawa jalan ke kantor polisi. Lalu diam-diam meletakkannya di depan pintu. Di mana saudara itu berbohong. Polisi gemuk ini tidak tahu apa-apa. Jadi jangan dibuka untuk melihat. Tapi langsung memeluknya di dalam. Sama sekali tidak menyadari bahwa bahaya akan datang. Bahwa adik laki-laki di kantor polisi sekarang merasakan bahwa kakak laki-laki itu telah tiba.
Dia tiba-tiba berteriak keras. Saudara langsung melompat keluar dari jalur lain. Dan kemudian meraih leher polisi gemuk itu. Pria kulit hitam dan polisi di sebelahnya kagum. Sama seperti itu, polisi gemuk kayak memuja surga. Pria kulit hitam itu melihat pistol di sebelahnya dan hendak mengambilnya untuk membela diri. Akibatnya, kakak laki-laki itu menoleh dan melihatnya. Dia meraih tangan pria kulit hitam itu. Lalu gigit mulutnya dengan keras. Polisi di sebelahnya melihatnya begitu agresif. Buru-buru mengeluarkan pistol untuk mengancam. Namun, dia diancam oleh saudaranya untuk menggoyangkan anggota tubuhnya. Kakak laki-laki mengambil kesempatan untuk meraih lehernya. Pada saat ini, putri kepala desa tiba-tiba bergegas keluar. Ketakutan dengan pemandangan mengerikan di depannya. Tetapi polisi lainnya secara tidak sengaja menembaknya di dada. Adik laki-laki itu sekarang juga menyadari keseriusan masalah ini. Jadi saya buru-buru mendorong saudara saya ke jalur. Mendengar tangisan anak-anak yang dikurung. Yang saya ingin menyelamatkan mereka. Tapi Sheriff tiba-tiba muncul. Melihat putriku meninggal secara tragis. Dia marah dan mulai menembaki dua sepupu itu. Beruntung punya saudara di Shielding Land. Itu sebabnya mereka dapat dengan mudah kehabisan. Tetapi saudara terakhir karena lukanya sangat parah sehingga dia sekarat menunggu untuk mati. Untuk menyelamatkan saudaraku. Adik laki-laki pergi ke putra dokter. Di bawah bantuannya. Saudara hanya bisa disembuhkan olehnya. Tapi dia juga menjadikannya alat pertahanan diri. Dengan senjata ini, kekuatan bertarung saudara itu sekali lagi meningkat. Pasti bisa melawan Sheriff. Bahwa polisi sekarang membalas dendam untuk putri mereka. Jadi saya membawa monster kecil ini ke rumah dokter. Bersiaplah untuk menerobos masuk. Siapa tahu ada saudara di belakangnya. Tunggu sampai dia bereaksi. Lalu kakak laki-laki itu mendorongnya ke samping. Dan adik laki-laki itu menggunakan kesempatan itu untuk menyerang. Tapi dia tidak takut. Tetapi mengangkat pistol untuk menyerang mereka kembali. Tapi saya tidak berharap perangkat ini memiliki fungsi pertahanan diri. Pistol di tangan polisi untuk sementara berubah menjadi mainan. Sangat cepat senjatanya dicuri. Tidak ada cara lain, dia hanya bisa mengambil tongkat kayu dari tanah untuk membuat senjata. Sama seperti itu, mereka berdua jatuh ke dalam pertempuran sengit. Kamu pukul aku pukul kamu. Adegan yang sangat hidup. Yang saudara karena bantuan perangkat ini. Jadi polisi itu dikirim terbang sekali lagi. Tidak bergerak lagi. Tapi monster kecil sekarang di keranjang menangis dengan keras. Kakak laki-laki itu berbalik dan berjalan ke arah anak-anaknya. Tapi tidak menyangka polisi muncul saat ini. Sukses bikin abang jatuh. Dengan 4 kaki di udara. Karena terkunci dalam rangka besi. Jadi sekarang aku tidak bisa bergerak dan menyerahkannya pada takdir. Setelah bangun, polisi itu menggunakan pemotong untuk berurusan dengan kakak laki-laki itu. Untungnya monster kecil melompat padanya. Lalu dengan gila menggigit tubuhnya. Tidak lama sebelum mereka mengendalikannya. Film berakhir di sini. Melalui masalah ini, mereka menerima undangan dari penyiar. Saudaraku membawa saudaranya ke sana juga. Tapi emosinya tidak berubah. Pada saat ini dokter tiba-tiba muncul. Lalu nyatakan ke seluruh dunia keberadaan mereka. Jika Anda berani menyentuhnya, umat manusia tidak akan memiliki akhir yang baik.